Guys, gue akan kasih tahu lo rahasia tools yang gue pakai untuk riset hashtag di Instagram. Gak pernah ada konten kreator satupun di Indonesia yang gue lihat mempromosikan atau menggunakan hashtag yang gue pakai ini. Hebatnya lagi nih, buat lo yang gak mampu bayar dan bisa pakai versi gratisannya, itu lo bisa lihat DAPC secara gratis. Ya, gratis. Oke, bentar. Gue mau ngebahas lebih lanjut, tapi kayaknya intro dulu ya. Intro. Welcome back di channel gue ivananwar.id, dimana gue akan membahas selalu mengenai sosial media dan juga terutama optimasi Instagram di channel ini setiap minggunya. Jadi jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di ivananwar.id. Kayak gue info sebelumnya, kita akan bahas masalah tools rahasia gue yang selalu gue pakai untuk riset di Instagram. Biar nggak basa-basi, lanjut langsung ke laptop gue aja ya. Oke, buat lo yang udah penasaran apa sih aplikasi yang gue pakai untuk riset hashtag? Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, buat lo yang belum baca, lo bisa masuk ke IG gue di ivananwar.id. Di sini gue mereview beberapa aplikasi sejenis ya, gue membandingkan antara Viral dan Flick ya. Lo bisa membandingkan apa sih fitur yang mereka punya dan apa sih kekurangan dan kelebihannya, itu ada sudah gue buat di akun Instagram gue. Jadi silakan meluncur ke akun Instagram gue di ivananwar.id dan coba baca dulu sebelum lo lanjut ke sini. Jadi lo tahu dan bisa compare mana yang lebih baik dan mana yang kurang, dan mana yang mahal dan mana yang murah. Tapi untuk memberikan lo understanding lebih baik, ini adalah perbandingan yang gue buat. Nah, kalau lo perhatiin antara Viral dan Flick, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Apa yang gak ada di Viral, ada di Flick. Tapi begitu juga sebaliknya, ada yang di Flick gak ada di Viral. Tapi kalau lo perhatiin di sebelah kanan ini adalah aplikasi yang akan gue rekomen bro. Ini semuanya yes. Cuman ada satu, schedule posting, no. Tapi gue gak perlu juga karena udah ada Facebook Creator Studio, jadi gue gak perlu ini. Nah, kalau dilihat juga harganya, paling murah aplikasi ini yang gue akan rekomendasiin ke lo semua, 150.000 per bulan. Luar biasa nggak? Nah, lo beli aplikasi ini jadi seakan-akan kayak lo pakai Viral dan Flick digabung jadi satu, cuman lebih murah, hanya 150.000 per bulan. Apa sih aplikasinya? Penasaran nggak? Ini dia aplikasinya bro, namanya Hashtag. Buat lo yang mau coba, silakan lo bisa klik di link yang ada di deskripsi gue di bawah. Itu adalah link affiliate. Jadi kalau misalnya lo mau pakai aplikasi ini dan akhirnya beli dengan menggunakan link affiliate gue akan sangat berterima kasih. Seperti yang gue bilang, aplikasi ini belum pernah ada yang menggunakan atau mereview atau merekomendasikan dari sebuah konten kreator Instagram yang ada di Indonesia. Gue belum pernah ketemu. Kalau misalnya memang setelah video gue ini muncul dan ada yang menggunakan, berarti mungkin mereka semua banyak akhirnya menggunakan rekomendasi gue. Tapi mungkin bisa dibilang gue yang pertama menggunakan aplikasi ini. Gak ada satupun yang pernah menggunakannya atau mereview dan merekomendasikannya. Hebatnya aplikasi ini dengan fitur gratisannya aja, oh ya dia ada dua fitur ya, ada fitur gratisan dan ada fitur berbayar. Dengan fitur gratisannya aja lo udah bisa tahu apa DAPC-nya. Nah, DAPC itu kalau lo belum tahu itu biasanya hanya disediakan oleh fitur-fitur premium. Tapi di sini lo bisa dapetin data DAPC dengan gratis. Tis. Itu untuk versi gratisnya. Versi berbayar ada apa? Ada banyak. Gua akan review dulu versi berbayarnya, baru kemudian gue lanjut ke versi gratisannya ya guys. Dari semua fitur yang dia punya, ini yang paling gue suka. Hashtag performance campaign. Jujur fitur ini sebenarnya ada di Flick, tapi gue harus bayar lagi kalau misalnya mau. Di Flick itu kisarannya harganya sekitar 260.000 per bulan, tapi itu di luar hashtag monitoring ya. Jadi kalau lo mau tahu ranking hashtag lo mau tahu hashtag mana yang bagus dan mana yang enggak, lo harus tambah bayar lagi. Di sini semuanya udah all in, udah include semuanya. Nah, kalau gue lihat ke bawah, ini ada hashtag performance. Di sini lo bisa ketahuan lo ada berapa hashtag sih yang ranking di top 9, top 10, top 26, top 50 dan seterusnya. Lo lihat sini, wah top 10 to 25 gue ada 131 hashtag. Dan saat lo mau tahu hashtagnya apa aja, lo klik tombol di sini. Nah, kelihatan bray, hashtagnya apa aja yang ranking. Ini adalah jumlah digunakannya berapa kali ranking di top 9, berapa kali ranking di top 100, dan juga ini adalah best rank yang pernah tercapai oleh hashtag tersebut. Kalau gue klik, gue masuk ke halaman kedua, nah ini gue kelihatan
Hashtag ini belajar Instagram, optimasi Instagram ini gue udah pernah ranking di ranking 10 hashtag. Tapi di sampingnya juga ada worst rank, artinya adalah ranking terburuk yang pernah dicapai. Walaupun dia pernah nangkring di ranking 10, tapi dia pernah nangkring juga di ranking 39. Tapi minimal gue tahu mana hashtag yang bekerja dan mana yang enggak. Ini adalah statistik dari semua hashtag yang gue gunakan di akun gue. Tapi kalau lo mau lihat statistik per post, lo bisa scroll ke bawah. Nah, ini adalah post gue yang kemarin. Di sini lo bisa lihat. Gue urutin rankingnya ya. Nah, di sini lo bisa lihat. Ini ranking hashtag. Si ini gue udah pernah ranking di 11. Ini post count si hashtag tersebut. Ini adalah DAPC-nya si hashtag tersebut. Ini skor nanti gue jelasin. Ini adalah maksimum like-nya, minimum like-nya, dan juga average like-nya. Keren kan? Kalau lo masuk ke sini, lo bisa lihat hashtag mana yang nggak ranking sama sekali. Tapi di sini untuk nggak ada. Dan ini adalah statistik si postnya. Lo bisa lihat engagement dia, like-nya, dan komennya. Engagement rate per post ini yang gue suka. Gue bisa tahu. Kemudian lo scroll lagi ke bawah, ini adalah semua post-post yang kalau lo mau lihat ranking atau performance hashtagnya per post. Fitur berikutnya yang gue juga suka, tapi hampir jarang gue pakai, ini adalah fitur search engine, viral search engine, sorry. Jadi gini, lo bisa mencari post yang viral berdasarkan hashtag tertentu. Misalnya di sini gue ketikin hashtag optimasi Instagram dan gue search, nongol semua langsung post yang viral dengan menggunakan hashtag optimasi Instagram. Jadi kalau lo lihat di sini ada like-nya berapa, komennya berapa, ada captionnya juga, dan lo bisa ngeliat postnya di IG langsung kalau lo klik di sini, dan juga lo bisa download di sini. Tapi kalau download untuk carousel gue nggak rekomen karena dia cuma bisa download, linknya itu hanya akan muncul untuk covernya aja. Tapi kalau single image nggak masalah. Buat apa lo ngelihat viral post ini? Untuk lo punya ide konten. Kalau misalnya lo lagi stuck, lo bingung mau konten apa, dan lo mau analisa konten mana yang bekerja dan konten mana yang bagus, ya lo bisa pakai ini. Lo lihat, cari konten mana yang bagus, yang mana yang viral, kemudian lo pakai sistem ATM. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Ingat ya, amati, tiru, dan modifikasi. Bukan berarti lo melak-melak, amati, tiru, dan menjiplak. Itu bukan ATM. Itu namanya tukang jiplak. Nah, lo bisa amati konten mana yang bekerja dan enggak. Bahkan di sini karena kita tahu konten ini bekerja, kita bisa copy hashtagnya dan kemudian kita bisa analisa hashtagnya. Caranya gimana? Gue masuk ke search hashtag dan kemudian ada bulk hashtag. Ini gue juga suka karena dengan ini gue bisa menganalisa langsung sampai 200 hashtag sekaligus. Gue sini, kemudian gue masukin jumlah like-nya, gue rata-rata like-nya ada di 200, kemudian search. Di sini langsung kelihatan statistiknya, Bray. Statistik dari masing-masing hashtag tersebut. Lo bisa jadiin rekomendasi buat lo juga, buat ide hashtag lo. Di sini ada yang red, ada yang orange, dan ada yang green. Kalau red itu berarti lo akan susah rankingnya. Tapi kalau misalnya lo yellow, orange itu masih bisa. Kemungkinan lo bisa ranking. Tapi kalau green itu udah paling mudah untuk lo ranking. Jadi dia udah langsung ngitungin hashtag mana yang potensi untuk lo pakai. Oke, sebelum gue masuk lanjut ke search hashtag, gue masuk lagi ke fitur selanjutnya. Di sini ada fitur account scanner. Gue bisa scan akun gue sendiri. Mungkin kalau lihat, kalau lo yang familiar dengan namanya IG Blade, ini kurang lebih sama, tapi ada perbedaannya dan ada fitur yang gue suka di sini. Di sini standar lah ya, dia ngeliatin post, follower, following, engagement rate-nya. Tapi ini yang gue suka. Di sini gue bisa ngeliat performance post gue per post. Gue bisa lihat engagement rate gue per post. Jadi dengan segini aja gue bisa tahu dan gue bisa lihat yang mana konten gue yang bekerja dan mana konten gue yang nggak bekerja. Contoh kayak ini luar biasa nih, hijau semua. Kalau hijau itu berarti bagus ya. Yellow, orange itu ya sedang lah. Kemudian red itu kurang bagus performanya. Gue ngeliat ini, wah ini keren banget semuanya hijau, ya kan? Gue bisa klik sini dan gue bisa lihat hashtag yang gue pakai apa, dan kemudian gue bisa analyze lagi hashtag yang gue pakai. Jadi di sini gue bisa tahu konten gue yang kerja dan mana yang enggak, dan engagement rate-nya per konten itu berapa, itu yang gue suka. Gue bisa lihat engagement rate per konten. Sini lanjut, paling keterangan untuk growth-nya. Ini rata-rata pertumbuhan gue dalam sehari. Ini statistik 30 hari, 6 bulan, rata-rata like dan rata-rata komen. Lalu ke bawah lagi ini ada tabel grafik pertumbuhannya, dan ini juga ada grafik pertumbuhannya juga sama 14 hari ke belakang, dan ini tabel pertumbuhan selama 30 hari ke belakang.
Nah, bukan cuma lo bisa lihat statistik akun lo, tapi di sini lo bisa lihat statistik dari kompetitor lo. Lo klik di sini gue buat contoh, gue masukin 2 akun, yaitu si Playboy Insaf, Bang Jen, dan Kang Fadil Zikri. Contoh gue buka akunnya si Playboy Insaf. Sama, isinya sama akun gue tadi, statistiknya. Tapi sama yang gue suka ngeliat ini. Jadi gue tahu, oh konten dia bagus nih yang ini, performnya, like-nya banyak, komennya banyak, engagementnya juga tinggi, bagus. Dan bagusnya apa? Kalau gue klik di sini, gue bisa analisa lagi hashtagnya dia. Gue masukin ke sini dan gue search. Dan gue bisa analisa hashtag-hashtag yang dia pakai, dan kemungkinan besar bisa gue pakai juga dong nantinya. Tuh lihat, ini udah ada yang hijau malah. Nah, begitu juga dengan yang satunya. Satunya gue ada kompetitor dengan Kang Fadil. Kang Fadil ini gue review sama cuy. Tuh, gue bisa ngeliat mana post dia bekerja dan mana post dia nggak bekerja. Dan di sini gue bisa ngeliat, oh luar biasa Kang Fadil. Pertumbuhannya pesat sekali dan konsisten. Gue bisa lihat pertumbuhan dia, growth dia setiap hari, setiap bulan. 30 hari ke belakang, 14 hari ke belakang. Ini penting banget buat lo kenal siapa kompetitor lo dan lihat apa yang bekerja untuk dia, supaya lo bisa duplikasi dan lakukan untuk akun lo sendiri. Keren gak? Kalau buat gue sih keren banget, gak tau kalau buat lo ya. Oke, fitur terakhir yang akan gue bahas adalah search hashtag. Kalau lo klik di sini ada search-nya ada 3 macam. Ada search hashtag biasa, individu hashtag. Ini ada bulk hashtag, yaitu lo bisa search hashtag lebih dari 200 yang tadi gue udah contohin. Dan juga ada relevant tag. Relevant tag ini adalah hashtag turunan. Biasanya gue menggunakan di sini, di search hashtag biasa. Contoh, gue di sini mau cari optimasi Instagram. Di sini masukkan jumlah like lo yang biasa dapetin rata-rata. Ini adalah fitur yang gue suka banget. Di sini lo bisa memfilter pencarian hashtag lo berdasarkan beberapa bentuk. Nah, pertama adalah filter berdasarkan daily post. Misalnya gini, lo punya acuan, gue mau menggunakan hashtag yang gak lebih dari 1000 setiap hashtagnya. DAPC-nya ya, DAPC-nya bukan total postnya. Gue pengen DAPC-nya misalnya gak lebih dari 1000, ya lo klik sini. Atau lo pengen DAPC-nya gak lebih dari 5000, silakan, ini ada pilihannya. Atau gak lebih dari 10.000, lo bisa tentukan sendiri. Dan bisa juga lo berdasarkan total postnya. Lo punya aturan juga misalnya gini, bukan dari DAPC tapi dari ukuran hashtagnya. Misalnya gue pengen pakai hashtag yang gak lebih ukurannya dari 20.000 misalnya, 10.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya. Jadi saat lo pilih 20.000 dan lo search, dia hanya akan memunculkan hashtag yang punya ukurannya gak lebih dari 20.000. Oke, sedikit banget. Nah, kemudian kita masuk ke post ladder, daily post ladder. Lo tau nggak sistem ladder di hashtag? Sistem ladder di hashtag adalah lo menggunakan kombinasi antara beberapa ukuran hashtag, misalnya dari yang kecil, sedang, dan besar. Jadi lo gunakan 3 kombinasi itu. Misalnya gini, dalam satu post itu ada 30 hashtag. Jadi 10, lo bisa pakai 10 kecil, 10 sedang, dan 10 besar. Itu ada strategi yang beberapa digunakan oleh para content creator di Instagram. Lo bisa membuat ladder berdasarkan DAPC atau daily postnya. Jangan lo klik di sini, lo bisa pilih, gue pengen DAPC-nya misalnya dari 500, 1000 sampai 2000. Dan saat lo search, dia akan muncul, dia akan memisahkan, ada 3 tab, diperhatiin, ini sesuai dengan DAPC-nya. Lo bisa menggunakan kombinasi 0 sampai 500 DAPC-nya, 500 sampai 1000, dan juga 1000 sampai 2000 DAPC-nya. Gampang buat lo untuk memfilter. Dan begitu juga dengan lo memakai total post ladder. Jujur ini adalah strategi yang paling sering dipakai, sistem ladder berdasarkan total postnya, dan ini ada memang rekomendasi best. Lo bisa pakai sesuai dengan kekuatan akun lo. Misalnya akun lo masih kecil, lo bisa pakai set yang ini. Akun lo udah 1000, misalnya lo bisa pakai set yang ini. Akun lo udah 5.000 atau 10.000, lo naik lagi ke sini. Akun lo udah 50.000, lo naik lagi ke sini. Jadi ini bisa lo pakai bertahap. Tapi kalau akun lo masih kecil di bawah 1000, gua rekomen lo pakai yang ini, total post ladder. Sama fungsinya, dia akan memisahkan antara ukuran hashtag yang kecil, sedang, dan besar. Coba kita ambil contoh yang ini ya. Kita search. Nah, kan di sini langsung keluar ladder pertama yang 0 sampai 50. Lo bisa pilih lo centreng untuk lo pakai misalnya. Kemudian ada ladder kedua, lo bisa pakai juga. Kemudian ada ladder ketiga. Nah, ini gampang banget buat lo menganalisa, gue mau pakai ladder 1 berapa, ladder 2 berapa, dan ladder 3 berapa. Gampang banget. Kalau akun lo udah besar, ya lo ganti laddernya yang lebih besar lagi dan lo search lagi di sini.
Saat lo research hashtag di versi berbayar, lo akan kelihatan semuanya. Dan saat versi berbayar, lo bisa akan melihat semuanya, post count, daily post, ini kelihatan, skornya kelihatan, maximum like-nya, minimum like-nya, dan average like-nya. Nah, daily post ini ada di APC ya. Di APC itu buat yang belum paham itu adalah daily average post count. Jadi intinya adalah rata-rata post yang diposting ke hashtag ini dalam satu hari. Kalau misalnya di sini ada 396, berarti dalam satu hari kurang lebih adalah 396 hashtag yang diposting ke akun ini. Berarti apa? Ini akun punya, ini hashtag punya traffic. Tapi kalau ternyata cuma satu, berarti ini hashtag nggak punya traffic, dan kemungkinan yang ngelihat akun lo atau konten lo itu juga sedikit. Skor itu apa? Skor itu adalah rasionya. Jadi semakin besar skornya, semakin bagus hashtagnya lo bisa pakai. Contoh kalau gue ke yang ladder tengah, kalau gue filter gini, kelihatan 1,03. Berarti ini paling bagus rekomendasinya untuk bisa dipakai. Sama kalau misalnya untuk warna oke, red itu kemungkinan besar lo akan susah untuk ranking, yellow kemungkinan sedang, tapi kalau green itu berarti lo bisa banget untuk ranking. Tapi kalau lo bingung mau pilih yang mana, ya udah lo pilih based on score dan juga based on warna. It's that simple. Lo nggak usah ngecekin satu-satu mana sih yang daily postnya gede, mana sih yang post countnya kecil. Lo tinggal cari dari skor yang banyak. Kemudian yang amazing dari riset ini apa? Lo di sini ada pilihan lo, automatic hashtag. Apa ini automatic hashtag? Di sini lo bisa direkomend hashtag yang terbaik untuk akun lo. Kenapa dia bisa rekomend? Karena di sini dia nanya hashtag lo tentang apa dan average like lo tuh berapa. Jadi dia akan merekomendasikan yang mana yang terbaik buat akun lo. Ini ada dua pilihan. Kalau pilihan pertama itu dia akan merekomendasikan hashtag-hashtag yang terbaik dari 3 ladder digabung. Tapi jumlahnya mungkin nggak sama. Mungkin ada ladder kecil dia pakai 15, ladder gede sedang dia pakai 5, ladder gede cuman 5 juga. Tapi kalau evenly space hashtag, ini dia memastikan kalau ladder yang lo pakai itu equal jumlahnya atau sama semua. Misalnya 10 kecil, 10 sedang, dan 10 besar. Yang mana yang paling bagus? Gue nggak tahu, lo coba aja yang mana yang sesuai dengan konten lo. Tapi jujur kalau lo tanya gue pernah pakai ini apa enggak, gue pernah pakai dan gue sering pakai semenjak gue ketemu aplikasi ini. Pertama gue tes, gue pakai ini, gue taruh di postingan gue, berhasil jalan dan ternyata mendapatkan performance yang lebih baik dari rata-rata hashtag yang biasa gue pakai. It's that simple. Jadi buat lo yang newbie, yang lo masih nggak tahu gimana cara untuk menggunakan hashtag yang baik, yang benar, lo bisa tinggal pakai ini buat acuan lo sebenarnya. Udah cukup tadi gue bahas tentang yang berbayar. Sekarang gue akan bahas mengenai yang versi gratisnya. Ini adalah versi hashtag gratisnya. Di sini kalau lo perhatiin gue ada di free mode ya. Sekarang gue coba untuk search hashtag. Gak bisa dari situ. Find hashtag. Di sini gue cari ketikin hashtag yang misalnya tadi contohnya optimasi Instagram. Kemudian sayangnya karena lo versi gratis, lo nggak bisa pakai semua pilihan ini. Lo cuma dibatasi hanya untuk pakai ini. Kemudian lo search, muncullah hashtag-hashtag yang dia rekomendasikan untuk optimasi Instagram. Dan di sini ada post count-nya dan ada daily post-nya. Tapi sayang untuk skor, maximum like, minimum like, dan average like-nya ini di lock. Jadi lo cuma bisa pakai yang daily post-nya aja. Tapi ini udah penting banget, udah pas banget, dan lo bisa pakai buat lo yang bingung di APC-nya. Jadi lo bisa pakai ini untuk menganalisa statistik di APC lo, dan lo bisa menentukan yang mana konten yang mana hashtag yang bisa lo pakai. Gimana menurut lo tentang aplikasi yang tadi gue tunjukin? Kalau menurut gue itu keren banget sumpah, karena gue sendiri pribadi pakai tools itu untuk Instagram gue, dan menurut gue fiturnya itu luar biasa lengkap. Kenapa? Karena dibandingkan dengan tools lain, gak ada yang menunjukkan semua fitur selengkap itu, statistik selengkap itu. Oke, dan buat lo yang gak suka versi bayar, di situ ada DAPC gratis. Gak semua tools hashtag mau memberikan DAPC secara gratis, yang lainnya harus bayar kalau lo mau lihat DAPC. Di sini doang lo bisa dapat secara gratis. Jangan lupa langsung pakai aplikasinya, linknya ada di deskripsi gue di bawah. Itu adalah link affiliate gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel gue Ivan Anwar, karena gue akan sharing masalah sosial media dan juga terutama optimasi Instagram setiap minggunya. Kalau mau tiap hari, follow Instagram gue di ivananwar.id. I'll see you guys on the next video. Bye-bye.